Halo, selamat pagi anak-anak. Kembali lagi pada pelajaran geografi bersama Ibu Guru Dewi. Dan materi yang akan Ibu jelaskan pada pagi hari ini yaitu mengenai dinamika atmosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Kalian sudah tahu apa itu atmosfer? Baik, untuk lebih jelasnya mari kita bahas bersama-sama. Sebelum lanjut ke materi yang akan Ibu jelaskan, yaitu mengenai dinamika atmosfer dan dampaknya terhadap kehidupan, alangkah baiknya kita harus mengetahui kompetensi dasar dan indikator yang ingin dicapai. Adapun kompetensi dasar di sini yaitu menganalisis dinamika atmosfer dan dampaknya terhadap kehidupan, dan indikator yang ingin dicapai yaitu yang pertama, menjelaskan pengertian atmosfer, dan yang kedua, mengidentifikasi karakteristik lapisan atmosfer dan manfaatnya bagi kehidupan. Baik, selanjutnya mengenai pengertian atmosfer. Atmosfer berasal dari dua kata, yaitu atmos dan sphaira. Atmos yang artinya uap, dan sphaira yang artinya lapisan. Jadi, pengertian atmosfer adalah lapisan udara yang menyelubungi bumi. Atmosfer yang merupakan lapisan bumi yang paling atas, ini adalah atmosfer dengan lapisan yang sangat tebal, bahkan jaraknya sampai ribuan kilometer dari planet tersebut ke atas atau keluar angkasa. Ketebalan atmosfer ini mencapai 10.000 km dari permukaan bumi. Gas-gas penyusun dari atmosfer. Lapisan atmosfer terdiri dari berbagai unsur, di antaranya nitrogen yaitu sebanyak 78,08%, oksigen sebanyak 20,95%, dan karbon dioksida sebanyak 0,03%, serta 0,94% unsur-unsur gas lainnya. Gas-gas penyusun atmosfer ini memiliki manfaat untuk kehidupan, yaitu diantaranya yang pertama nitrogen. Nitrogen merupakan gas dengan jumlah terbanyak di atmosfer. Nitrogen ini dalam jumlah kecil berupa bakteri tanah yang dapat diolah menjadi amonia yang bermanfaat untuk tubuh. Yang kedua yaitu oksigen. Oksigen merupakan gas yang penting bagi kehidupan, yaitu untuk mengubah makanan menjadi energi. Dan karbon dioksida merupakan gas yang terdiri dari senyawa karbon dan oksigen yang bermanfaat untuk menyerap panas pancaran matahari serta mengubah hara menjadi karbohidrat. Baik, selanjutnya bisa dilihat pada gambar. Atmosfer terdiri dari beberapa lapisan. Berikut diuraikan mengenai lapisan-lapisan yang ada di atmosfer beserta ciri-cirinya. Baik, pada gambar, lapisan yang paling bawah itu adalah lapisan troposfer. Memiliki ketebalan kurang lebih 16 km. Di atas lapisan troposfer ini ada lapisan stratosfer, yaitu memiliki ketinggian 12-50 km. Di atas lapisan stratosfer ada lapisan mesosfer. Ini memiliki ketinggian yaitu 50-85 km. Dan di atasnya ada lapisan termosfer. Dan di atas lapisan termosfer itu adalah lapisan yang paling luar, yaitu adalah lapisan eksosfer. Baik, untuk lebih jelasnya, mari kita bahas satu persatu mengenai lapisan atmosfer. Baik, yang pertama kita akan bahas mengenai lapisan troposfer. Lapisan troposfer merupakan lapisan terbawah dari atmosfer dan paling dekat dengan permukaan bumi.
Lapisan ini memiliki karakteristik sebagai berikut, yaitu yang pertama, satu-satunya lapisan atmosfer yang memiliki kandungan zat cair. Yang kedua, memiliki ketebalan kurang lebih 16 km di bagian khatulistiwa dan 8 km di bagian kutub. Yang ketiga, yaitu terjadinya pembentukan dan perubahan cuaca seperti angin, awan, presipitasi, badai, dan guntur. Yang keempat, yaitu kandungan unsurnya didominasi oleh unsur-unsur nitrogen dan oksigen. Dan yang kelima, yaitu batas antara troposfer dan lapisan di atasnya disebut tropopause. Yang kedua, yaitu lapisan stratosfer. Bisa dilihat pada gambar berikut ini. Lapisan stratosfer merupakan lapisan kedua terbawah dari atmosfer dengan karakteristiknya sebagai berikut, yaitu yang pertama, terdapat pada ketinggian kurang lebih 15-55 km di atas permukaan bumi. Yang kedua, mengandung bahan sulfat yang mempengaruhi terjadinya hujan. Yang ketiga, yaitu satu-satunya lapisan atmosfer yang mengandung gas ozon yang berfungsi melindungi bumi dari radiasi ultraviolet yang berlebihan. Yang keempat, yaitu memiliki sifat invers, yaitu semakin tinggi dari permukaan bumi, suhu udara akan meningkat. Hal ini dikarenakan gas ozon yang menyerap radiasi ultraviolet. Yang kelima, yaitu batas antara stratosfer dan lapisan di atasnya disebut dengan lapisan stratopause. Yang ketiga, yaitu lapisan mesosfer. Lapisan mesosfer memiliki karakteristik sebagai berikut, yaitu yang pertama, berada pada ketinggian kurang lebih 55-85 km di atas permukaan bumi. Yang kedua, semakin tinggi dari permukaan bumi, maka suhu semakin rendah dengan setiap kenaikan 100 meter suhu udara turun 0,40 derajat Celcius. Yang ketiga, yaitu melindungi bumi dari jatuhnya meteor. Karena meteor yang jatuh ke lapisan ini akan sebagian terbakar dan terurai saat memasuki mesosfer. Dan yang keempat, yaitu batas antara lapisan mesosfer dan lapisan di atasnya disebut dengan yang keempat yaitu lapisan termosfer. Lapisan termosfer ini disebut juga dengan lapisan ionosfer karena sifatnya yang panas. Dengan karakteristik sebagai berikut, yaitu yang pertama, lapisan ionosfer ini terdapat pada ketinggian di atas 85-300 km. Yang kedua, tempat terjadinya ionisasi atom-atom udara oleh radiasi sinar X dan sinar ultraviolet. Yang ketiga, yaitu pada lapisan ini memantulkan dan merambatkan gelombang radio yang dipancarkan dari bumi sehingga dapat diterima kembali pada bagian bumi yang lainnya. Yang keempat, yaitu terdapat sinar kutub atau yang lebih sering disebut dengan aurora. Aurora ini muncul pada saat waktu fajar atau petang. Dan yang terakhir, yaitu yang nomor 5, batas antara lapisan ionosfer dan lapisan di atasnya disebut dengan lapisan termopause. Yang terakhir yaitu lapisan exosfer.
Lapisan eksosfer merupakan lapisan terluar dari atmosfer dan batas antara atmosfer bumi dan angkasa luar. Suhu udara di lapisan ini mencapai 2000 derajat Celcius. Lapisan eksosfer ini biasanya dimanfaatkan untuk penempatan satelit buatan. Manfaat atmosfer bagi kehidupan, yaitu diantaranya yang pertama, atmosfer atau udara sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup. Yang kedua, gejala di atmosfer mempengaruhi aspek kehidupan di muka bumi. Yang ketiga, atmosfer sebagai media komunikasi. Dan yang keempat, membantu membuat hujan buatan. Yang kelima, atmosfer sebagai pelindung bumi dari benda angkasa seperti meteor. Yang keenam, atmosfer melindungi bumi dari radiasi sinar matahari dan memperkecil perbedaan temperatur waktu siang dan malam hari. Baik, sekian penjelasan materi mengenai dinamika atmosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Dan tugas kalian di rumah yaitu silahkan kalian ringkas materi yang sudah Ibu jelaskan tadi pada buku catatan. Tugas kalian ini silahkan kalian kumpul minggu depan. Dan terima kasih atas perhatian anak-anak dan sampai ketemu pada video-video pembelajaran Ibu selanjutnya. Sekian dan terima kasih.